Sudah 5 tahun rumah yang berlokasi di Kompleks Citra Grand Cibubur itu terlihat tidak terawat meskipun ada yang menghuni. Di depan rumah parkir 2 mobil BMW dan Honda Odyssey. Rumah 2 lantai itu dikontrak seharga 30 juta rupiah per tahun oleh pasangan suami istri Utomo Perbowo dan Nurindria Sari serta 5 anak mereka. Anak pertama dan kedua kembar, perempuan. Yang ketiga laki-laki dan yang keempat dan kelima juga perempuan. Sejak sebulan belakangan, warga melihat Dani si anak ketiga luntang-lantung di seputaran kompleks dan kerap menghabiskan waktu di pos satpam yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya. Menurut Dani, dirinya diusir orang tuanya. Jika malam tiba, dia terpaksa tidur di pos satpam. Badannya bau akibat jarang mandi hingga akhirnya satpam memandikannya di pos jaga atau di keran di depan rumah Dani. Dani makan tidak menentu, terkadang hanya gorengan atau mie. Warga yang bersimpati pada kondisinya ada yang memberinya nasi bungkus. Jika si ayah Utomo Perbowo melihat warga menolong Dani, dia akan mencak-mencak. Pernah pula pria itu mendatangi Dani yang tidur di pos satpam dan membangunkannya dengan kakinya. Sebenarnya banyak keganjilan yang dilihat warga dan ketua RT perihal Utomo Perbowo dan sang istri Nurindria Sari. Pasutri itu tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Pintu rumah mereka selalu tertutup rapat. Keduanya kerap keluar malam dan pulang pukul 3 pagi. Warga sering mendengar suara musik keras dari rumah mereka diiringi jeritan dan tangisan para bocil. Di siang hari, keduanya jarang terlihat keluar rumah. Hanya sesekali sang istri keluar ke minimarket. Menurut ketua RT, Utomo dan istrinya tidak pernah hadir pada acara-acara yang diadakan warga kompleks dan tidak pernah membayar iuran warga. Ketua RT pernah mencoba menegur mereka agar ikut berpartisipasi dalam iuran warga, tapi setiap kali dia datang, Utomo tidak pernah membuka pintu rumah. Kelakuan Utomo dan istrinya menimbulkan kekhawatiran warga. Terlebih cukup lama dia membiarkan anaknya Dani luntang-lantung. Dan hal itu sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Ketua RT dan warga sudah menegur dan memperingatkan Utomo, tapi pria itu malah buang muka, marah-marah, dan memaki-maki. Sikapnya sangat arogan. Dia mengatakan berhak mengurus dan mendidik anaknya dengan caranya sendiri. Sang istri Nurindria juga sering membentak dan mengancam warga jika melihat mereka memberi makan anaknya. Wanita itu mengaku-ngaku dirinya adalah anak jenderal dan punya hubungan dengan istana. Akhirnya, karena tetap melihat pasutri itu tidak peduli pada sang anak Dani, ketua RT dan warga pun melapor ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada 14 Mei 2015, rombongan KPAI bersama Dinas Sosial mendatangi kediaman keluarga Utomo di Citra Grand Cibubur. Tujuannya ingin bicara baik-baik dengan Utomo dan istri, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada sang anak Dani. Namun apa yang terjadi? Utomo malah menyambut dengan kasar dan perlawanan. Melihat situasi tidak kondusif, terpaksa rombongan menghubungi polisi. Mereka khawatir ada hal-hal membahayakan jika tidak segera melibatkan polisi. Tim dari kepolisian segera datang ke lokasi dan memaksa masuk ke rumah. Utomo dan istrinya tidak bisa berkutik. Anak-anak mereka segera dievakuasi. Mereka tampak kurus dan tidak terawat. Pemandangan di dalam rumah berlantai 2 itu mencengangkan, berantakan, kotor, dan bau. Di ruang tamu yang luas dan tanpa sekat, terdapat 2 kasur berukuran besar dan sofa yang disusun tidak beraturan. Pakaian bertebaran di mana-mana. Tidak jelas apakah pakaian bersih atau kotor. Sampah berupa bungkus makanan dan minuman berceceran di mana-mana. Hanya satu yang tampak rapi dan bersih, rak buku. Dapur tak kalah joroknya. Piring dan gelas kotor bertumpuk, ember, kardus, dan sampah bertebaran di mana-mana.
Kondisi lantai sangat kotor, tidak pernah dipel dan disapu. Udara terasa pengap dan bau busuk tercium di setiap ruangan. Siapa yang menyangka di kompleks perumahan Citra Grand ada rumah dalam kondisi seburuk itu? Polisi pun membawa Utomo dan istrinya ke Polda Metro Jaya untuk ditanyai. Siapa sebenarnya Pak Sutri itu? Utomo Perbowo adalah pembantu Rektor 3 merangkap dosen Sekolah Tinggi Teknologi STT Muhammadiyah Cilengsi, Jawa Barat. Sedangkan Nurindria ibu rumah tangga. Di kampus, Utomo termasuk salah satu dosen favorit sebab dia supel dan suka melucu. Hubungannya dengan sesama dosen dan mahasiswa baik. Tidak pernah ada masalah apapun saat dirinya menjalankan tugas sebagai dosen dan purek. Sebagai dosen gajinya tidak besar, tapi dia punya usaha sampingan lainnya seperti kontrakan. Mungkin usaha itu yang membuat hidupnya mapan dan mampu memiliki 2 mobil dan mengontrak rumah mahal. Sejak 2013, Utomo mengambil cuti panjang dengan alasan ingin menyelesaikan masalah keluarga. Apa masalah itu, rekannya di kampus tidak tahu. Selama cuti, Utomo tidak mengajar dan hanya sesekali datang ke kampus. Sehubungan dengan sang anak Dani, kepada polisi, Utomo mengatakan dirinya difitnah warga yang tidak suka padanya. Dia menjelaskan Dani nakal dan pandai berakting. Dia pintar banget aktingnya, jagolah. Di satu sisi dia menjadi anak yang baik, tapi di sisi lain dia bisa berubah 180 derajat. Demikian menurut Utomo. Kenakalan Dani termasuk merusak dan mencuri ponsel sang ayah. Dia pernah memberikan ponsel sang ayah kepada warga, padahal ponsel itu berisi sejumlah foto dan video pribadi orang dewasa. Menurut sang ibu Nurindria, Dani adalah anak berbahaya. Utomo mengatakan sebagai ayah dia bersikap tegas pada Dani yang manja dan nakal. Pria itu membantah tuduhan padanya perihal penelantaran. Dia mengatakan, setiap saat Dani bebas keluar masuk rumah dan boleh pulang kapan saja. Dia kan anak cowok, nggak masalah, nggak ada perkara, tetangga saja yang fitnah kita, demikian katanya. Sang istri Nurindria mendukung perkataan suaminya. Menurutnya, Dani sudah sering diberikan kunci rumah agar bisa keluar masuk sesukanya. Sebab itu dia menyesalkan sikap tetangga. Pernah suatu hari Dani tidak pulang hingga larut malam, dan ketika Nurindria dan Utomo mencarinya, ternyata anak itu ada di rumah tetangga. Ketika mereka ingin membawa pulang Dani, si tetangga malah melarang yang membuat sang ibu kesal. Pak Sutri, Utomo dan Nurindria tidak nyaman dengan sikap warga di sekitar rumah karena terlalu ikut campur urusan keluarga mereka. Tetapi benarkah perkataan Pak Sutri itu bahwa mereka keluarga normal dan tetangga mereka lah yang selama ini selalu kepo? Sulit mempercayai perkataan Pak Sutri itu, terlebih ketika terbukti anak-anak mereka tampak tidak terurus, seisi rumah kotor, berantakan, tidak layak huni. Dan yang lebih mengejutkan, saat polisi menggeledah rumah Utomo, ditemukan sabu. Ketika dites urin, Pak Sutri tersebut positif. Hal itu menunjukkan mereka adalah pemakai. Mengapa mereka nyabu? Pengakuan keduanya sangat ganjil. Begini kisahnya. Malam Jumat adalah malam khusus bagi Utomo dan Nurindria. Sejak 6 bulan terakhir, Utomo mendapatkan bisikan gaib dan tak sekalipun mereka melewatkan malam keramat itu. Pada malam itu, Utomo dan istri melakukan ritual khusus, yaitu nyabu berdua di rumah mereka di Citra Grand Cibubur. Menurut bisikan gaib yang diterima Utomo, sang istri Nurindria adalah titisan Tribuana Tunggadewi, Ratu Majapahit. Nurindria memiliki kekuatan misterius. Sejak 6 bulan terakhir, kekuatan dahsyat itu mulai tampak. Ketika wanita itu marah, lantai ubin retak, genteng rumah hancur lebur. Namun tidak hanya sang istri yang merupakan titisan, Utomo juga adalah titisan, yaitu titisan Pangeran Samber Nyawa, Raja pertama Mangkunegara Solo. Karena keyakinan itulah Utomo dan istri mulai tekun melaksanakan tirakat sepanjang hari dan setiap malam, terutama di malam Jumat. Agar kondisi tubuh tetap fit saat menjalani tirakat dan berzikir, keduanya pun nyabu setiap malam Jumat yang sakral. Utomo juga menganggap kelima anaknya adalah titisan anak raja, termasuk Dani. Pengacara Utomo mengatakan, anak raja kan tidak boleh diatur, ya dibebaskan begitu saja. Mau makan ya makan, enggak ya terserah.
Makanya Utomo merasa tidak pernah menelantarkan. Namun ini merupakan salah satu perilaku raja. Pasutri itu pun kemudian menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Polri. Usai pemeriksaan, Utomo keluar ruangan dengan berjalan tegap sambil mengacungkan tangan dan dengan lantang mengucapkan, "Jaya Majapahit, Jaya Majapahit." Hasil tes kejiwaan menunjukkan keduanya normal dan tidak memiliki gangguan jiwa. Mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Utomo Perbowo memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, namun kurang mampu mengendalikan dorongan diri yang bersifat agresif, sedangkan sang istri Nurindria mudah tersinggung dan egois. KPAI minta polisi berhati-hati dalam menerapkan proses hukum kepada Utomo dan istri, dan jangan cepat-cepat mengambil keputusan sebab hal itu berkaitan dengan psikologis anak. Mereka masih rindu sosok orang tuanya. Pada akhirnya, Utomo dan istri ditahan Polda Metro Jaya dan ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal berlapis yaitu narkoba serta kekerasan fisik dan rumah tangga. KPAI berharap kedua orang tua itu mendapatkan rehabilitasi narkoba dan mental agar jika hukumannya selesai, mereka bisa kembali mengasuh anak-anaknya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa vonis bagi keduanya? Tidak ada berita lanjutan di internet. Mungkin kalian tahu vonis yang dijatuhkan pada mereka? Lalu bagaimana dengan kelima anak Utomo? Setelah dievakuasi, mereka tinggal di rumah aman di Jalan Bakti Cibubur. Pemulihan mereka cepat, mereka ceria dan bisa beradaptasi dengan lingkungan. Keempat anak perempuan mengaku selama ini di rumah Citra Grand Cibubur mereka baik-baik saja. Hanya Dani yang mengaku mendapat bentakan, pukulan, dan kerap diusir dari rumah oleh orang tua. Pihak keluarga besar sudah mendatangi mereka, termasuk kakek, nenek, dan tante. Kemudian disepakati pengasuhan dialihkan kepada keluarga besar. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.